Oke, halo teman-teman semua, selamat siang di weekend ini, hari Minggu. Sorry banget ya kemarin aku tuh nggak bisa isi kelas, jadinya ditukar-tukar gitu. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas soal latihan soal gabungan yang udah biasa kita kerjain. Ntar ya, aku cek dulu di drive-nya tuh udah ada apa belum. Bentar. Kita tuh sekarang yang ke-6. Oke, belum aku upload. Bentar, aku upload dulu dokumen. Oke, teman-teman bisa akses di link ini seperti biasa, masuk ke PDF soal aja, terus buka yang kognitif ke-6. Nah, kita akan bahas di pertemuan hari ini. Tapi, bentar, aku belum share screen ya. Aku share screen dulu. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke latihan, kita bakalan bahas-bahas ulang-ulang lagi terkait dengan ringkasan rumusnya gitu. Biar apa? Biar makin inget aja di luar kepala gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau belajar UTBK jangan bosen karena emang seperti itu akan diulang-ulang terus supaya kita terbiasa. Karena kalau misalnya dari pengalaman aku, kalau misalnya belajar cuma satu kali aja, itu nggak akan langsung bisa hafal semuanya. Jadi kuncinya supaya kita nggak capek ngafalin ini, ya udah kita ulang-ulang terus aja teman-teman supaya kita kebiasa sama soal-soalnya. Nah, di sini seperti biasa ya, rumusnya itu ada 5 sebenarnya yang utama. Di sini ada tolen sama ponens, ini punya kesimpulan, itu cuma satu aja, yang satu lagi tuh nggak punya kesimpulan. Bedanya apa antara tolen sama ponens? Kalau misalnya tolens, itu dia bernegasi. Kalau misalnya ponens, itu dia nggak punya negasi. Nah, terus teman-teman, di tolens, itu yang punya kesimpulan, cuman kalau premis keduanya itu sih negasi dari si Q-nya. Jadi kalau misalnya premis keduanya itu adalah negasi P, berarti kan dia tidak punya kesimpulan. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan premis keduanya biasanya ada di soal, itu adalah negasi Q, nanti kesimpulan akhirnya adalah si negasi dari P-nya gitu ya. Jadi jangan kebalik, ingat premis keduanya adalah negasi dari si Q-nya gitu. Nah, terus ponens, kalau ponens dia tanpa negasi. Nah, di sini yang punya kesimpulan apabila si premis keduanya itu adalah si P-nya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu premis keduanya itu Q, berarti dia itu tidak punya kesimpulan. Jadi ingat ya teman-teman ya, bedanya tolen sama ponen cuman di negasi aja gitu. Terus silogisme. Nah, kalau silogisme ini sebenarnya seringkali kita pakai untuk pengantar untuk soal-soal berikutnya gitu ya. Jadi di teksnya biasanya nggak cuma satu kalimat aja, biasanya terdiri dari 2-3 kalimat. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu pusing-pusing, cuman perlu ambil awal dan akhirnya aja. Nih, awal dan akhirnya aja. Jadi nggak usah sebenarnya dibaca satu persatu karena akan memakan waktu yang banyak. Jadi langsung aja diambil, tarik kesimpulannya awal dan akhirnya aja gitu. Nah, terus kalau misalnya ekuivalensi apa? Ekuivalensi itu artinya setara atau sama maknanya, walaupun bentuknya itu berbeda. Nah, di sini jika P maka Q, itu dia ekuivalensi dengan apa? Dengan negasi P atau Q, ekuivalensi juga ya teman-teman ya. Sama negasi Q, maka negasi P gitu. Nah, jadi dua ini perlu teman-teman ingat. Nah, di sini kan atau ya teman-teman ya. Atau itu sebenarnya kalau mau dibalik, itu juga sama aja sebenarnya maknanya. Jadi nanti kalau misalnya ada Q atau negasi P, itu sama aja.
Nah, itu berlaku apabila kata hubungnya dan atau aja gitu ya. Kalau jika maka itu nggak berlaku. Karena kalau misalnya ini diubah, maknanya tentu berbeda. Jadi khusus untuk jika maka, itu saklek ya teman-teman ya. Si ki-nya yang harus jadi jika, dan nanti makanya itu si P-nya. Gitu. Jadi jangan dibalik. Sama yang terakhir, itu ada negasi atau ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran itu apa sih? Dia ini adalah kebalikannya gitu ya. Jadi bukan selalu ditambahin dengan kata tidak, tapi pokoknya kebalikan dari kalimat yang ada di dalam si teksnya gitu. Nah, kalau teman-teman nih di teksnya punya P dan Q, mau kita negasikan. Nanti hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Terus kalau misalnya teman-teman punya P atau R, P atau Q, mau teman-teman negasikan. Nanti hasilnya adalah negasi P dan negasi Q. Sama yang terakhir, itu ada jika maka ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita negasikan, itu nanti hasilnya adalah P dan negasi dari si Q-nya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu ke soalnya, atau bisa kita lanjut ke latihan soal kognitif ke-6-nya. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, itu boleh banget langsung ditanyain aja. Nah, sekarang kita akan masuk teman-teman ke penalaran kognitif ke-6. Ada, udah di drive, udah aku upload kok. Bisa dicek ya, barusan banget aku upload. Ini kognitif ke-6 drive-nya biasa, ini aku coba resend ulang ya, drive-nya ya. Nih, ini drive-nya boleh teman-teman buka di folder PDF soal, nanti masuk ke kognitif ke-6. Nah, seperti biasa, waktunya 1 menit ya, teman-teman ya, biar kita kebiasa jawab soal dengan cepat. Ntar aku set timer dulu, 1 menit, kirimnya ke direct message ya, teman-teman ya. Jadi jangan ke everyone, kirim ke aku aja, biar teman-teman yang lain nggak ke-distract dengan jawaban teman-teman yang lainnya, gitu ya. Oke. Waktunya 1 menit ya, teman-teman ya. Nomor 1, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B sama yang E. Dua di antara itu, mayoritasnya pada jawab itu. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya itu yang mana? Nah, sama ya teman-teman ya, kayak soal-soal biasa kita kerjain, kita fokus ke bagian opsinya dulu. Kita coba baca secara cepat, udah lihat nih, udah kenal kata-kata apa yang digunain, baru kita cari ke dalam si teksnya. Nggak perlu dipahamin maknanya, cukup screening aja. Kita lihat kata yang mirip itu di mana. Untuk nomor 1 ini, teman-teman, dia ini adanya di kalimat ini nih. Jika salah memilih bahan bakar yang tidak sesuai dengan jenis mesin motor, katanya itu tuh bisa menyebabkan karet yang ada dalam karburator menjadi getas dan mudah untuk sobek. Nah, ini pengulangan ya. Apabila karet karburator rusak, itu katanya akan menyebabkan kinerja karburator melemah gitu ya. Terus hingga mengalami kerusakan. Nah, di sini kita bisa analisis. Yang hijau ini adalah si P-nya, yang ungu-ungu ini adalah si Q-nya. Si apabila ini kan sama ya, kayak si Q, makanya kita tulis aja Q. Dan yang terakhir itu R. Berarti kan secara nggak langsung ini pakai silogisme.
sebenarnya nggak perlu ditulis rumus silogismenya, teman-teman langsung ambil aja nih yang P-nya sama yang R-nya untuk jadi acuan dalam menjawab. Cuman biar lebih lengkap, di sini kita tulis aja ya teman-teman ya. Kita yang pertama pakai silogisme. Di sini jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya, ambil awal dan akhirnya. Jika P maka R. Nah, nanti kalau dikalimatin berarti jika salah memilih bahan bakar yang tidak sesuai dengan jenis mesin motor, itu akan menyebabkan kinerja karburator melemah hingga mengalami kerusakan, gitu. Nah, udah deh. Kalau misalnya udah kayak gini, kita ngapain lagi, teman-teman? Kita pakai yang namanya. Nah, kita pakai yang namanya ekuivalensi. Ekuivalensi. Nah, rumus ekuivalensi ini ada dua, ya kan? Jika P maka Q ini, dia ekuivalensi dengan negasi P atau Q, ekuivalensi juga dengan negasi Q, maka negasi P. Nah, nggak perlu bingung harus pakai yang mana, satu atau dua, bisa dua-duanya. Cuman kita cari aja di opsi, itu adanya pakai rumus yang mana. Rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kita coba pakai rumus yang pertama dulu. Di sini kata hubungnya adalah atau. Nah, berarti selain atau bisa kita coret, teman-teman. Kayak yang A. Nih kan jika maka ya, kita coret. Terus yang C juga nih jika maka. Terus yang E juga jika maka. Jadi kan kita fokusnya di opsi B dan E aja gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau cek, itu bisa dicek juga pakai jawaban silogisme. Tapi karena nggak ada, makanya kita lanjut ke ekuivalensi gitu. Tapi sebenarnya di soal tuh jarang banget ya, langsung jawaban silogisme aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita pakai rumus silogisme, itu nggak ada jawabannya ya teman-teman ya, gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini atau, berarti kan sisa opsi B sama yang D ya teman-teman ya. Nah, di sini negasi dari si P. P-nya tuh apa sih? P-nya tuh jika salah memilih bahan bakar yang tidak sesuai dengan jenis motor. Nah, karena kan sebenarnya di sini dia itu ada tidaknya ya kan teman-teman ya. Tapi di sini negasi. Maka sebenarnya tidaknya itu bisa kita hilangkan gitu. Nah, kita coba lihat di sini aja teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak mengacu pada kata tidak doang sih dia. Dia bisa juga kebalikan dari si makna yang ada. Nah, kalau di sini jika salah memilih bahan bakar yang tidak sesuai dengan jenis motor, kalau misalnya kita lihat, ternyata dia tuh fokusnya bukan di kata tidaknya, tapi di kata apa? Di kata ini nih. Sesuai, tidak sesuai. Nah, teman-teman bisa ceknya di sini. Nah, di sini juga sesuai. Di sini tidak sesuai nih di soal. Nah, balik lagi dengan definisi dari negasi, dia itu kan kebalikan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di teksnya itu tidak sesuai, berarti nanti kalau misalnya kita negasikan, ya tidaknya tuh menghilang, jadinya sesuai. Nah, dalam hal ini opsi B sama D itu masih sama-sama betul gitu. Terus kita lanjut lagi nih teman-teman ke kalimat setelah atau, yaitu sikinya. Atau kalau misalnya karena di sini pakai silogisme ya, jadi ya sebenarnya ini R gitu. Tapi ya sebenarnya nggak perlu ditulis dengan lengkap, asal teman-teman paham aja gitu. Nah, di sini berarti R-nya itu nggak usah diubah apa-apa. Jadi kalimat ini tinggal teman-teman cari aja, nggak ada perubahan sama sekali. Berarti kan menyebabkan kinerja karburator melemah hingga mengalami kerusakan. Kita coba cek yang B, atau akan menyebabkan kinerja karburator melemah hingga mengalami kerusakan. Ini yang B betul. Terus yang D, kita coba lihat dulu. Atau tidak nih, ada kata tidak. Tidak akan menyebabkan kinerja karburator melemah hingga mengalami kerusakan. Nah, kata tidak ini kan menunjukkan adanya negasi ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat berdasarkan rumus, ternyata si Q-nya ini atau si R-nya ini tanpa negasi. Makanya untuk jawaban nomor 1, itu kita jawab yang B. Nah, balik lagi ya teman-teman ya, karena pakai rumus yang pertama aja kita udah dapet, ya udah kita nggak perlu cek lagi untuk rumus yang kedua.
Tapi kalau misalnya teman-teman nggak menemukan jawaban pakai rumus yang pertama, boleh lanjut ke rumus yang kedua gitu. Jadi sebenarnya sama-sama betul ya antara rumus pertama dan kedua. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung nggak terkait nomor 1 ini? Kalau yang E ya, kita coba bahas kali ya. Tadi banyak yang jawab yang E. Nah, yang E ini teman-teman, kalau misalnya pakai jika maka, berarti kan kita mengacunya pada rumus yang kedua. Nah, di sini yang jadi jikanya siapa? Si Q-nya kan? Atau kalau dalam hal ini jika P maka R, berarti kan R-nya gitu ya, negasi dari si R. R-nya apa sih? R-nya tuh kan menyebabkan kinerja karburator melemah hingga mengalami kerusakan. Berarti kan kita balik aja kan teman-teman ya. Nah, di sini yang jadi jikanya teman-teman, itu masih siapanya? Si P-nya gitu. Makanya dia itu salah, walaupun sebenarnya keduanya tuh sama-sama sudah diapain? Dinegasikan. Jadi ini sebenarnya yang E itu kebalik aja. Karena kalau berdasarkan rumus kan yang jadi jikanya itu adalah si Q-nya. Dan yang jadi makanya adalah si P-nya gitu ya. Balik lagi, kalau misalnya jika maka, itu nggak bisa dibalik. Karena kalau misalnya dibalik, maknanya pasti berubah gitu. Aman, teman-teman? Sampai sini terkait nomor 1, ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Oke, aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain. Nah, kita bakal lanjut ke soal nomor 2 nih. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Kenapa tuh? Bentar. Nanya apa? Bentar ya, kita waktunya kita stop dulu. Nanya di mana, Aina? Soalnya di DM aku tuh nggak masuk gitu. Boleh di-resign aja ya pertanyaannya ya. Sambil teman-teman coba jawab dulu yang nomor 2. Nomor 1 tadi yang BB. Teman-teman jangan sampai salah DM ya. DM-nya ke yang namanya Dela Puspita aja, jangan ke yang share screen karena itu adanya di device yang satu lagi, jadinya aku nggak bisa baca gitu. Oke, sebelum kita bahas nomor 2, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nomor 1. Ada dari Cu, kenapa jika maka itu tidak bisa dibalik? Nah, karena jika maka sebenarnya dia kan menjelaskan hubungan sebab akibat ya, teman-teman ya. Itu kalau misalnya peristiwa A nih, kita tulis di atas ini aja ya. Peristiwa A itu kan menyebabkan B. Nah, tapi B ini belum tentu teman-teman menyebabkan yang A. Karena bisa faktor yang lainnya. Makanya dia ini sebenarnya nggak bisa dibalik kalau misalnya kita ngomongin hubungan sebab akibat gitu. Tapi kalau misalnya dan atau itu bisa untuk dibalik karena kan maknanya sebenarnya setara ya teman-teman ya. Tapi khusus untuk jika maka itu dia nggak bisa dibalik gitu. Oke, yang C kenapa salah? Kita coba lihat ya. Yang C itu pakainya apa sih teman-teman? Pakai jika maka. Berarti kita ngacunya ke sini gitu ya. Nah, di sini yang jadi jikanya apa? Tidak menyebabkan melemah hingga mengalami kerusakan gitu kan. Nah, ini sampai sini betul. Nah, makanya teman-teman, dia ini salahnya di bagian sini nih, tidak sesuai. Nah, jadi harusnya kan si P-nya ya teman-teman ya, itu kita negasikan. Tapi di opsi yang C ini, dia itu tidak negasi nih, tidak sesuai. Di sini juga tidak sesuai. Jadi sebenarnya format yang C ini itu adalah negasi Q, maka P gitu. Sedangkan kan kalau di rumus itu harusnya pakainya negasi dari si P-nya. Makanya si opsi yang C itu dia salah. Yang dicari jika P maka R.
Jika P maka R. Terus kenapa dicari ekuivalensi? Nah, teman-teman, ini kan pakai rumus silogisme ya. Nah, sebenarnya kalau kita jawab pakai ini, juga bisa-bisa aja. Tapi kebetulan di soalnya ini, atau di jawabannya ini, kita nggak menemukan soal jawaban jika P maka R. Nah, karena kita tuh, nggak ada, makanya kita lanjut ke ekuivalensi. Karena kan sebenarnya dia ini formatnya tuh berbeda, tapi maknanya tuh sama. Makanya kalau kita nggak ketemu nih pakai format jika P maka Q, kita bisa lanjut ke ekuivalensi gitu. Apakah jika P maka R ekuivalensi? Nah, ini kan silogisme ya. Ini sebenarnya bentuknya aja yang kayak gini. Ininya tuh bisa diubah-ubah. Bahkan silogisme itu kan bisa sampai U, bisa sampai S, dan lain-lainnya gitu. Iya, ini sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ubah, itu ya bisa juga jadinya kayak gini kan. Nih, jadinya kayak gini. Itu sama aja gitu. Tapi kan rumus dasarnya sebenarnya kayak gini. Cuman nanti teman-teman bisa sesuaikan sama hasil silogisme yang kita punya gitu. Yang mana tuh? Kalau opsi B, itu kita ngacunya pakai rumus yang pertama. Jadi bukan jika maka, pakainya tuh atau di sini. Makanya si P-nya tuh sebenarnya negasi, teman-teman. Negasi dari apa sih? Kan dari kata tidak sesuai, kalau misalnya kita negasikan atau kebalikannya, berarti kan sesuai ya. Makanya si B ini sebenarnya formatnya itu negasi P atau R. Yang mana ini sesuai nih sama bunyi dari rumus ekuivalensi yang pertama gitu. Aman sampai sini? Jadi bisa dua-duanya ya teman-teman ya, bisa pakai rumus yang pertama atau yang kedua gitu. Aman sampai sini terkait nomor 1? Oke, aman ya. Tadi kita udah coba jawab nomor 2 di kolom chat tuh pada jawab yang D, terus ada yang jawab E juga, terus B, D, E, oke. Ada C, berarti B, C, D, E ya teman-teman ya, terkait dengan nomor 2 ini. Kita coba lihat ya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah negasi dari akibat sindrom fase tertunda. Nah, jadi kita fokus ke negasi. Kalau berdasarkan rumus negasi ini, teman-teman, negasi itu dibagi jadi 3. Ada yang kata hubungnya dan, atau, dan, jika, maka. Sekarang tinggal kita cari aja. Sama ya, seperti soal sebelumnya. Kita baca dulu nih si opsinya. Kalau misalnya udah familiar, kita coba masuk teman-teman ke dalam teksnya. Kita cari kira-kira yang sering dibahas di opsi, itu adanya di kalimat yang mana sih? Nah, untuk soal nomor 2 ini, adanya tuh di kalimat ini. Sindrom fase tidur tertunda akan membuat kita sulit tidur atau insomnia dan merasa ngantuk di pagi hari. Kata hubungnya tuh apa sih? Kata hubungnya itu adalah si dan ini. Ya kan? Dan kan? Jadi dalam hal rumus dari negasi, itu kita punya P dan Q. Mau kita negasikan. Hasilnya apa sih teman-teman? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, sekarang kita coba cari nih, pakai rumus ini. Kata hubungnya atau, berarti selain atau bisa kita coret. Kita lihat nih, yang A jika maka kita coret. Yang ini dan kita coret. Yang ini jika maka juga kita coret. Jadi sisa yang C sama yang E. Tinggal kita sesuaiin aja, teman-teman. Di sini negasi dari si P. P-nya tuh yang mana? P-nya tuh yang depan, Q-nya tuh yang belakang. Atau kalau mau dibalik juga sebenarnya sama aja. Ini kalau mau diganti negasi Q atau negasi P, itu juga bisa gitu ya. Karena kata hubungnya adalah atau. Nah, di sini kita cari negasi P. P-nya tuh apa sih? Sindrom fase tidur tertunda akan membuat kita sulit tidur atau insomnia. Nah, kita tinggal cari aja kebalikannya. Di sini, itu sesuai semua nggak sih teman-teman ya?
membuat kita sulit tidur. Nah, membuat kita sulit tidur. Kita tidak sulit tidur. Nah, kalau di teks tadi, itu kan membuat kita sulit tidur ya. Berarti kalau misalnya negasi, tinggal kita tambahin kata tidak. Nah, di sini berarti yang C udah salah nih. Yang E betul. Tapi teman-teman jangan langsung cepet-cepet jawab yang E. Teman-teman perlu cek dulu belakangnya benar apa enggak nih. Nah, kita coba lihat di sini key-nya apa? Merasa mengantuk di pagi hari. Sedangkan key yang di sini perlu kita negasikan. Nah, di sini teman-teman, merasa mengantuk di pagi hari, itu kan key doang ya, bukan negasi key. Makanya sebenarnya dia ini kurang kata tidak. Nah, makanya ini juga salah. Jadinya kita nggak ketemu nih teman-teman, kalau misalnya pakai rumus negasi doang. Nah, tapi kita punya rumus ekuivalensi. Nih, ekuivalensi. Ekuivalensi dari rumus dasar yang ini ya, teman-teman ya. Nih, yang ini. Salah satu rumus-rumus ekuivalensi itu kan bunyinya jika P maka Q, itu katanya ekuivalensi nih dengan negasi P atau Q, ya kan? Nah, sedangkan di sini yang kita punya itu adalah negasi P atau negasi dari si Q-nya. Secara nggak langsung sebenarnya kalau misalnya kita lihat formatnya tuh mirip ya teman-teman ya. Negasi P atau negasi Q. Nah, ini dari rumus negasi yang kita punya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di bagian sininya sama nih. Mulai dari P sampai kata hubungnya. Makanya di sini bisa langsung kita tulis aja nih. P, maka. Nah, terus di belakangnya, karena di sini Ki jadinya Ki, makanya di sini kalau negasi Ki jadinya apa? Negasi Ki juga. Nah, inilah yang jadi jawabannya sebenarnya. Tinggal kita cari aja. Kata hubungnya jika maka. Berarti kan sisa opsi yang A, terus yang D. Ya kan, A sama D. Nah, tinggal kita cocokin aja teman-teman di sini. P, ya kan, berarti P-nya nggak usah diubah nih. Membuat kita sulit tidur. Nah, kita cek di sini. Yang A itu membuat kita sulit tidur, benar. Yang D membuat kita sulit tidur juga betul. Terus yang belakangnya itu adalah si negasi dari si Q-nya, teman-teman. Q-nya tuh apa sih? Q-nya tuh merasa mengantuk di pagi hari. Berarti kita harus cari kebalikannya. Kebalikannya apa sih? Tinggal kita tambahin kata tidak aja kan? Merasa tidak mengantuk di pagi hari. Makanya sebenarnya jawabannya adalah yang D. Kalau yang A ini kurang kata tidak di sininya. Gitu. Sampai sini aman terkait nomor 2. Ada yang masih bingung? Kenapa jawabannya itu yang D? Oke, Revalina aman, yang lain aman juga. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya terkait nomor 2 ya. Oke, kalau aman kita coba lanjut ya ke nomor 3. Waktunya sama teman-teman 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh banyak yang jawab E sama C sama D ya. Berarti C, D, E nih ya terkait nomor 3 ini. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini yang ditanya tuh apa sih? Yang ditanya tuh kesimpulan. Yang sesuai dengan teks tersebut adalah
Sama ya, kita baca dulu teman-teman si opsi-opsinya, terus tinggal kita cek aja ke bagian atas, dia tuh adanya di kalimat yang mana. Nah, kalau misalnya udah dilihat, ternyata dia tuh mulainya dari kalimat ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi, itu katanya yang mengakibatkan saluran air tidak menampung debit air yang tinggi sehingga meluap ke arah pemukiman. Berarti di sini sebenarnya pakai apa? Pakai silogisme terlebih dahulu ya kan? Jika P maka Q, terus jika Q maka R. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal ambil awal dan akhirnya aja. Teman-teman boleh cek di sini kira-kira ada atau enggak ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. P-nya tuh hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Berarti kan ini harus dilihat nih, jika itu sama kayak apabila, ini jika, ini apabila. Nah, berarti kan jika itu sama kayak apabila, berarti di sini P ya teman-teman ya. Hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Ini betul intensitas yang tinggi, ini salah, ini tidak tinggi, ini salah, ini juga salah. Berarti kalau misalnya kita pakai silogisme doang, itu jawabannya kayaknya yang A nih. Cuman kita coba cek ya teman-teman ya, apakah R-nya itu betul meluap ke area permukiman. Nah, di sini ditambahin kata tidak. Makanya sebenarnya kalau pakai silogisme doang, kita tuh nggak ketemu jawabannya gitu ya. Nah, aku tulisin dulu silogismenya. Jika P maka Q, jika Q maka R, nanti kesimpulan akhirnya itu adalah jika P maka R. Nah, karena nggak ada jawabannya, kita bisa lanjut kemana? Ke rumus ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya ada berapa? Ada 2. Jika P maka Q, itu dia ekuivalensi dengan negasi P atau Q, ekuivalensi juga dengan negasi Q maka negasi R. Negasi P. Nah, cuman karena di sini udah pakai silogisme duluan di atasnya, di sini kita bisa ganti semuanya dengan R gitu. Nah, sama ya kayak soal sebelumnya tadi, kita coba cek dulu nih pakai rumus yang pertama. Kata hubungnya adalah atau, berarti selain atau bisa kita coret ya kan? Kayak nih, jika maka A salah, ini salah. Ini salah, ini salah. Nah, makanya kalau jawabannya pakai yang atau, itu sebenarnya opsinya cuma yang C. Tapi jangan buru-buru jawab ya, teman-teman ya. Dicek terlebih dahulu. Nah, di sini yang jadi jikanya adalah si bebas sih sebenarnya sih. Ini nggak ada jika maka ya. Ini berarti negasi dari si P. P-nya itu adalah hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Kalau misalnya kita negasikan, berarti kan bisa tidak tinggi atau rendah, ya kan? Nah, di sini kita coba lihat aja nih. Hujan deras intensitas tidak tinggi, ini benar? Atau R di sini. R-nya tuh apa sih? Meluap ke area permukiman. Nah, di sini ditambahin kata tidak. Makanya sebenarnya salah si C ini. Harusnya nggak perlu pakai kata tidak, ya. Karena nggak ketemu, kita coba cek aja teman-teman pakai rumus yang kedua di sini. Nah, negasi dari R itu dia jadi jika atau apabilanya, gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Negasi dari R, R-nya itu adalah meluap ke area permukiman. Berarti kalau misalnya kita negasikan, ditambahin kata tidak aja. Nah, di sini yang A itu jikanya dia tuh masih P nih. Nah, makanya ini salah. Terus yang, ini kita hapus dulu ya biar nggak bingung. Kita warnain ulang jika, apabila, jika, apabila. Nah, terus kalau yang B, yang jadi apabilanya, itu udah bener nih yang Q. Tapi di sini dia itu masih, kok Q, ini R ya. Masih R doang, bukan negasi. Makanya yang B ini juga salah gitu. Terus yang D, jika hujan deras intensitasnya tidak tinggi, oh betul nih, sampai sini nih, tidak tinggi. Bentar, intensitas. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Salahnya di mana? Karena yang jadi jika di opsi yang D ini adalah siapanya? Si P-nya. Sedangkan berdasarkan rumus, si R ini yang jadi jika. Dan yang P ini yang jadi makanya, gitu.
Nah, sisa yang kita coba lihat ya, teman-teman ya. Apabila air tidak akan meluap ke area permukiman. Nah, ini kan sebenarnya adalah si R-nya, ya kan teman-teman di sini. Ini R. Terus dia tambahin kata tidak. Yang sebelumnya di teks itu nggak ada kata tidaknya. Makanya sebenarnya ini adalah negasi. Gitu. Sampai sini benar. Terus kita cek ke bagian makanya. Nah, ini sebenarnya maka. Hujan deras, intensitasnya tidak tinggi. Nah, ini juga negasi dari si P-nya. Makanya sebenarnya jawabannya adalah yang E. Jadi teman-teman jangan fokus jika itu selalu ada di depan kalau di bagian opsi. Karena kita harus lihat kata hubungnya. Jika sama apabila, itu sebenarnya maknanya tuh sama. Mau dia ditaruh di belakang, dia akan tetap jadi si jikanya. Gitu. Jadi jangan sampai terkecoh di bagian mana nih yang jadi jika atau apabilanya. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak kenapa jawaban nomor 3 itu yang E? Aman sampai sini? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita coba lanjut ya ke nomor 4. Nih, nomor 4. Waktunya sama ya teman-teman ya, 1 menit. Apa nih? Iya, jika maka tuh nggak boleh dibalik, tapi ini kita berdasarkan prosedur dari rumusnya, gitu. Maksudnya dibalik, itu kayak gini ya teman-teman ya, bukan urutannya. Tapi kalau misalnya ini nih, jadi jika R, maka gini. Kalau misalnya teman-teman balik, jadi negasi P, maka negasi R, ini nggak boleh, gitu. Tapi kalau misalnya di teks ini kan sebenarnya formatnya sama. Yang jadi jikanya itu adalah si R-nya, sedangkan yang jadi makanya itu adalah si P-nya. Dia cuma urutannya aja nih, apabilanya ditaruh di belakang, di kalimatnya. Atau sebenarnya ini bisa dibilang kalimat pasif gitu. Aman sampai sini? Ini harus cek benar banget. Kadang tuh kalau misalnya soal-soal kayak gini tuh bedanya tipis-tipis. Jadi teman-teman harus fokus gitu ya. Jadi ini yang salah nih ya teman-teman ya. Ini yang nggak boleh. Nih, ini nggak boleh kayak gini. Oke, aman ya terkait nomor 3 ini ya. Oke, kalau aman kita coba lanjut nih ya ke nomor 4. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke. Udah banyak yang jawab di kolom chat itu pada jawab yang Ayan sama ada juga yang jawab yang cacing. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira dia ini jawabannya yang mana sih si nomor 4 ini. Sama kita baca dulu soalnya. Soalnya tuh apa sih? Negasi dari pernyataan di teks tersebut adalah. Nah, terus sama ya kita baca opsinya, terus kita cari di teksnya, dia tuh adanya di kalimat yang mana. Nah, ini kebetulan banget nih gampang carinya, karena dia ini adanya di kalimat terakhir banget nih. Mulai dari kalimat ini. Makanan yang bernutrisi dinilai dapat membantu otak bekerja dengan baik dan berkaitan dengan peningkatan suasana hati. Nah, balik lagi tadi negasi itu kan ada 3 kata hubungnya. Ada jika maka, ada dan ada atau. Nah, kalau soal kali ini, itu kata hubungnya adalah dan.
Jadi kan sebenarnya kita punya formatnya tuh P dan Q. Mau kita negasikan. Nah, hasilnya nanti apa? Negasi P atau negasi Q gitu. Nah, di sini karena sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman cari, kita nih nggak ketemu nih pakai jawaban ini. Makanya nanti lanjut kemana teman-teman? Ke dalam rumus ekuivalensi yang tadi. Nah, kalau berdasarkan rumus ekuivalensi kayak yang nomor ini, teman-teman, sebenarnya kan bisa kita ringkas ya, bahwa negasi P atau negasi Q ini ekuivalensi dengan P maka negasi Q. Jadi ini bisa aja langsung kita ingat-ingat teman-teman, tanpa kita harus tulis lagi kayak gininya. Karena kan akan memakan waktu yang banyak ya teman-teman ya, kalau misalnya pas kita UTBK nanti gitu. Nah, jadi kita udah dapat nih teman-teman, bahwa negasi P atau negasi Q yang kita dapetin dari rumus negasi itu, ternyata selaras teman-teman, sama ini, P maka negasi Q. Makanya nanti kita boleh nih teman-teman cari pakai rumus ini. Kata hubungnya jika maka, berarti selain jika maka bisa kita coret, kayak yang B ini dan yang C atau, yang E juga atau. Makanya di sini tinggal kita cek aja opsi A sama opsi yang D. Di sini P kan teman-teman ya, jadi nggak usah diubah apa-apa nih. Makanan yang bernutrisi dinilai dapat membantu otak bekerja dengan baik gitu ya. Kita coba cek di sini, dapat membantu otak bekerja dengan baik. Nah, berarti sampai sini betul P-nya. Terus bagian yang D, jika dapat membantu otak bekerja dengan baik, ini juga betul. Terus kita cek makanya, itu adalah si negasi dari Q-nya. Nah, Q-nya tuh apa? Q-nya tuh berkaitan dengan peningkatan suasana hati. Jadi kalau misalnya kita negasikan, bisa dibalik, atau kalau misalnya mau gampang, ya tinggal tambahin kata tidak aja, gitu ya. Kita coba cek di opsi yang A, maka makanan bernutrisi tidak berkaitan dengan peningkatan suasana hati. Nah, ini betul. Sedangkan yang D, maka makanan bernutrisi berkaitan dengan peningkatan suasana hati. Ini kan sebenarnya si Q-nya doang ya, teman-teman ya. Jadi dia ini kurang kata tidaknya. Kurang kata tidak. Makanya jawaban yang tepat adalah yang ayam gitu. Kalau B itu sudah pasti salah ya, Kak. Betul. Jadi kalau yang B ini udah kita lihat aja nih dari kata hubungnya aja pakainya kan dan ya. Seharusnya kalau kita negasikan, dari kata hubung dan dinegasikan jadinya hasilnya adalah si atau ini gitu. Jadi B itu udah pasti salah. Nggak usah kita cek lagi nih kalimat-kalimat ininya. Cukup lihat dari kata hubungnya aja, dia ini udah pasti salah gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 4, ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya sampai sini ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ya ke nomor 5. Tapi tadi udah banyak tuh yang betul, nomor 4 tuh. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya ke nomor 5. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oke, ada yang bingung, ada yang jawab yang cacing, ada yang A, ada yang D juga. Oke, ada yang E juga.
Kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Kita baca dulu soalnya. Katanya berdasarkan teks nih, apabila terjadi krisis ekonomi karena pandemik. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Oh, di sini tuh ada yang namanya premis baru. Nih, premis yang baru. Nah, karena ada premis yang baru, sebenarnya kita tuh bisa pakai dua rumus antara ponens atau tolens. Kita sesuaiin aja. Nah, sama kayak soal-soal sebelumnya, teman-teman coba baca dulu nih bagian opsinya. Terus kita cari di teks, dia itu adanya di kalimat yang mana. Nah, ternyata dia tuh ada di kalimat yang ini kan. Krisis ekonomi karena pandemi, katanya itu tuh menyebabkan jumlah PHK menjadi besar, sehingga katanya pekerja pun kehilangan kepesertaan di BPJS Tenaga Kerja ya TK ini, dan jaminan sosial tenaga kerja gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya pakai silogisme terlebih dahulu kan. Jika P, maka Q, jika Q, maka R. Nah, jadi dalam hal ini kita punya nih rumus silogisme. Silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, berarti kan kesimpulan yang tepat itu adalah jika P maka R. Nah, di sini karena kita pakainya rumus ponens atau tolens, jadi pasti kita akan menemukan yang namanya premis satu atau premis keduanya, gitu ya. Nah, premis pertama itu sebenarnya yang ada di dalam teksnya. Di sini kan berdasarkan hasil silogisme aja ya kita masukin ya. Jika P maka R. Nah, untuk premis keduanya, itu yang ada di soal ini, gitu kan. Di sini ditulisnya, apabila terjadi krisis ekonomi karena pandemik. Nah, itu adanya di mana sih, teman-teman? Nih, si P-nya, ya kan? Krisis ekonomi karena pandemik. Ya udah, berarti premis keduanya, itu adalah siapanya? Si P-nya. Nah, karena dia ini tanpa negasi, berarti kita pakai rumus apa? Rumus ponens, betul banget. Nah, pakai rumus ponens. Nah, berdasarkan rumus ponens, teman-teman, kalau premis keduanya itu adalah P, berarti kesimpulan yang tepat adalah apanya? Si Q-nya, gitu. Nah, tinggal kita cari aja Q-nya tuh apa sih? Kok Q, R aja ya? Kan udah jadi R. Kesimpulannya adalah si R-nya. Berarti R-nya tuh apa? R-nya tuh pekerja pun kehilangan kepesertaan di BPJS TK dan jaminan sosial tenaga kerja. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang cacing, betul banget. Pekerja kehilangan kepesertaan di BPJS TK dan jaminan sosial tenaga kerja gitu. Aman sampai sini? Oke, keren Mama, mantap. Kepesertaan di BPJS TK dan jaminan sosial tenaga kerja itu bukan dua kesatuan. Iya, Kak. Itu R sama S. Itu kesatuan, teman-teman ya. Kalau misalnya R sama S, itu nanti ada kalimat ulangan lagi, kayak sehingga ini. Sedangkan kan di kalimat ini, nggak ada kata hubung kayak sehingga atau pengulangan kalimat kan. Makanya kita gabungin aja dia jadi satu kesatuan. Terus kalau mau lebih yakin lagi, sebenarnya di opsi, kalau misalnya kita lihat, selalu digabungkan, teman-teman ya, antara si kepesertaan di BPJS TK sama jaminan sosial di tenaga kerja. Makanya ya udah, kita nggak usah mikir terlalu jauh, kita gabungin aja deh dianya gitu. Oke, kenapa pakai silogisme aja belum cukup, teman-teman? Sebenarnya karena di soalnya ini ada premis yang baru nih. Karena ada premis yang baru, kita tuh harus bikin kesimpulan yang lain gitu. Makanya nggak mungkin nih kita pakai silogisme doang. Jadi silogisme ini cuma ngebantu kita untuk menentukan kira-kira premis satunya tuh apa sih gitu. Nah, kenapa kata sehingga itu jadi ki? Nah, sebenarnya kata sehingga itu kan apa ya? Jadi kata hubungan sebab akibat ya kan teman-teman ya. Jadi secara nggak langsung aja kita pakai ini ada pengulangan. Kan sebenarnya ini si R ini terjadi gara-gara apa? Ini kan si jumlah PHK ini menjadi besar. Jadi ya udah kita asumsikan aja si sehingga ini sebagai pengulangan dari si Q-nya gitu. Pengulangan dari kalimat sebelumnya gitu. Betul banget yang jawab di kolom chat. Ada lagi yang masih teman-teman bingungin?
Oke, aman ya sejauh ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ya ke nomor 6. Nah, nomor 6, waktunya sama teman-teman, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang A, yang E, terus yang B, yang D, yang C. Berarti ini semua opsi ada ya? A, B, C, D, E. Oke, kita coba lihat teman-teman kira-kira nomor 6 ini jawabannya yang mana ya? Kita baca dulu soalnya. Di sini yang ditanya adalah negasi dari pernyataan di teks tersebut adalah. Nah, seperti biasa teman-teman baca dulu opsinya. Terus, teman-teman tinggal lihat di teksnya. Kira-kira dia tuh adanya di kalimat yang mana. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia ini, teman-teman, adanya di kalimat ini. Pemerintah tak tertarik kerjasama jika Tesla hanya sebatas mengeruk sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan bisnis baterai kendaraan listrik. Gitu. Nah, ini agak tricky, teman-teman, karena kita coba lihat. Kata hubungnya udah pasti apa? Udah pasti jika maka kan. Cuman kita harus lihat nih, kira-kira yang jadi jikanya tuh yang mana, yang jadi makanya tuh yang mana. Ingat, kalau jika ya udah pasti banget ya, teman-teman ya. Nih, ada kata jikanya gitu. Berarti kan secara nggak langsung, dia ini kasih tahu yang P itu adalah yang belakang, dan si ini atau akibatnya itu adalah si Q-nya gitu. Makanya sebenarnya kita kan punyanya di sini jika P maka Q. Nah, jika P maka Q ini katanya mau kita negasikan. Tadi berdasarkan dari rumus negasi nih, yang ketiga, kalau kita punya jika P maka Q, itu nanti hasilnya adalah P dan negasi Q. Berarti ini hasilnya apa? P dan negasi dari si Q-nya. Tinggal kita lihat aja teman-teman, kira-kira jawabannya tuh yang mana sih? Kata hubungnya kan dan ya. Berarti ya selain dan kita tinggal coret aja gitu. Kayak yang B nih, yang B pakai atau. Terus yang C ini pakai dan. Terus yang D itu pakai apa nih? Pakai atau. Nah, jadi kan sisa yang A, yang C, sama yang E. Tinggal kita lihat aja di sini. Yang jadi P-nya tuh apa sih? Ini kan, yang mulai kata jika ini kan. Tesla hanya sebatas mengeruk sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan bisnis baterai kendaraan listrik gitu. Nah, katanya kalau berdasarkan rumus negasi ini, ya udah P aja gitu. Jadi si P ini nggak akan kita ubah, teman-teman ya. Nah, tinggal kita cek aja di sini. Yang jadi P kan ini ya, nih. Tesla tidak hanya sebatas mengeruk SDA untuk kepentingan bisnis baterai kendaraan listrik. Kalau yang ini sama nih, ini. Terus yang ini. Nah, katanya teman-teman, si P-nya ini tanpa negasi, jadi ya udah P aja gitu. Nah, sedangkan yang A ini ditambahin kata tidak, jadinya kan negasi ya, makanya kita coret teman-teman. Yang C juga sama, ditambahin kata tidak di sini. Makanya dia juga salah gitu. Yang E betul. Terus kita cek belakangnya, di sini ada negasi dari si Q-nya. Q-nya tuh apa sih? Pemerintah tak tertarik kerjasama. Nah, jadi kalau misalnya kita negasikan, ya udah taknya atau tidaknya kita hilangin aja. Jadi pemerintah tertarik kerjasama.
gitu. Jadi untuk jawaban nomor 6 ini adalah yang E gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kayaknya terkecoh di bagian sini. Ya. Teman-teman harus ingat aja kalau berdasarkan paragraf yang jadi P-nya itu yang terikat dengan kata jika gitu. Jadi ya udah karena jikanya di belakang, ya udah yang kalimat setelahnya ini itu akan jadi si P-nya, sedangkan yang depannya ini akan jadi si Q-nya gitu. Jadi jangan terkecoh dengan kata jika ini selalu ada di depan, itu belum tentu ya teman-teman ya. Sebenarnya rumusnya tuh nggak berubah teman-teman, cuman ini apa ya, peletakan dari jika P maka Q-nya aja yang sering dibuat apa ya sama pembuat soalnya tuh kadang ada di belakang, kadang ada di depan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusing gimana-gimana, kita cukup perlu teliti dan kita lihat jikanya tuh adanya di mana dan siapa sih yang terikat dengan si jikanya ini gitu. Sama aja berarti ya Kak, jika sama apabila. Betul gitu ya. Sebenarnya jika sama apabila itu sama aja gitu maknanya. Sedangkan kalau misalnya maka itu sama aja teman-teman kayak sehingga gitu. Jadi itu permainan kata aja sih yang perlu kita pelajarin supaya nanti lebih teliti lagi untuk jawabnya. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 6, ada yang masih dibingungin nggak? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Kenapa berubah jadi dan? Karena kita kan punya jika P maka Q ya. Sesimpel ini disuruh negasiin aja teman-teman. Karena disuruh negasi, ya udah teman-teman masuk nih ke dalam rumus negasi. Katanya nih kalau berdasarkan rumus, jika P maka Q, kalau misalnya kita negasikan, itu nanti bentuknya jadinya seperti ini. P dan negasi Q. Ya udah deh tinggal kita cari aja, kita sesuaiin dengan rumus yang ada gitu. Aman sampai sini? Jadi apa ya, kita jangan berasumsi, pokoknya kita ikutin aja teman-teman rumus yang ngomong apa, kita ikutin aja gitu. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kita coba lanjut ke nomor 7. Ini teksnya sama ya teman-teman ya, dari nomor 7 sampai nomor 12. Ini ada diagramnya juga. Kita coba ya, teman-teman buka di filenya masing-masing aja ya, karena ini teksnya agak panjang, jadi boleh coba dikerjain nomor 7, waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Soalnya bisa dilihat di drive ini ya. Bentar. Bagian PDF soal, terus masuk ke kognitif ke-6. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang D, terus apa lagi nih? Oke, sejauh ini jawabannya yang D semua. Kita coba lihat ya teman-teman ya, apakah benar jawabannya itu yang D? Katanya nih, berdasarkan paragraf 2, kira-kira mana simpulan di bawah ini yang paling tepat? Nah, kalau misalnya kita cek A sampai E, ini kalimatnya sama semua teman-teman ya, cuman beda di satu kata aja gitu. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya udah kita baca nih, tinggal kita cari aja nih di paragraf kedua, kira-kira adanya di kalimat yang mana. Nah, ternyata dia tuh adanya di kalimat pertama paragraf kedua. Mulai dari kata ini kan. Hasil survei e-commerce Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan mayoritas atau 90,5% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, yang perlu kita lihat, teman-teman,
di sini ada kata mayoritas. Berarti kan nggak semuanya, ya kan? Nggak semuanya. Ya udah, ini aja yang kita jadiin patokan dalam ngejawab si soalnya. Kita masuk nih ke nomor 7. Mulai dari yang A, hasil survei e-commerce BPS tahun 2020 menunjukkan semua. Nih, di sini pakai kata semua. Makanya ini salah ya, karena nggak semua. Terus yang B, itu hasil survei e-commerce BPS tahun 2020 menunjukkan tidak ada katanya. Padahal kan tadi ada ya, bahkan mayoritas. Makanya yang B ini juga salah. Terus yang C, hasil survei e-commerce BPS tahun 2020 menunjukkan setiap pelaku e-commerce katanya tidak menggunakan. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Dia disebutin di dalam teksnya tuh sebenarnya menggunakan, bukan tidak menggunakan. Makanya yang C itu salah. Yang D, hasil survei e-commerce BPS tahun 2020 menunjukkan beberapa pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, beberapa pelaku, ini kan sebenarnya dia mengartikan yang nggak semuanya, gitu. Makanya si D ini sebenarnya jadi jawabannya. Kalau yang E, teman-teman, hasil survei e-commerce BPS tahun 2020 menunjukkan semua pelaku. Nih, salahnya di sini, gitu ya. Terus salah juga di bagian tidak menggunakan, padahal kan menggunakan kan, gitu. Makanya nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang domba, gitu ya. Jadi, so far benar semua nih jawabannya. Iya, benar semua. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 7? Ada yang dibingungin nggak? Aman ya? Oke, ini pokoknya permainan kata aja, teman-teman coba amati nanti teksnya dengan baik dan pahamin maknanya gitu. Terus harus teliti, lihat setiap kata yang digunakan dalam opsinya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut nih ke nomor 8 ya. Waktunya sama, 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang D, yang E, yang A, terus oke, E, A, D ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya tuh yang mana. Nah, sebenarnya kalau ketemu soal kayak gini, itu teman-teman cukup cari aja kira-kira mana yang sesuai dengan yang ada di paragraf gitu ya. Ini sebenarnya lebih mudah kalau misalnya ada angka-angkanya gini kan. Jadi kita sebenarnya lebih cepat untuk screening teksnya tuh adanya di mana gitu. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman mulai dari opsi yang ayam. Katanya pada tahun 2020 nih, jumlah nomor telepon yang terhubung dengan smartphone mencapai 333,2 juta. Ya udah, karena mengacunya ke paragraf ketiga, kita coba cari aja. Oh, ternyata dia ini adanya di kalimat pertama. Jumlah nomor telepon yang terhubung dengan smartphone pada 2020 mencapai 338,2. Nah, di sini tadi disebutinnya salah, teman-teman ya. Harusnya kan 338,2. Makanya yang A ini jawabannya salah. Terus yang bebek. Dari 65% mereka yang tidak menggunakan media sosial, sebanyak 25% memasarkan produknya di situs sendiri sebanyak 5%. Nah, ini adanya di kalimat yang mana? Adanya di kalimat yang ini, kalimat terakhirnya nih. Nih, kalimat terakhir. Katanya nih, dari 17.000 responden yang disurvei, itu 65% diantaranya menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya,
25% itu menitipkan produk di pelapak digital, dan 5% membuat situs sendiri, dan sisanya memanfaatkan pesan digital. Nah, terus tinggal kita cek aja teman-teman ke bagian opsinya. Nih, nomor 8. Nah, yang salah itu sebenarnya cuma di satu kata doang. Yang mana di kata tidak ini, gitu. Ini bikin salah, gitu ya. Makanya yang B itu juga kurang tepat. Yang C, pada 2020, pengguna internet belum mencapai 64% dari jumlah penduduk atau 175 juta orang. Nah, dia ini adanya di kalimat yang ini nih. Mulai dari kalimat ini. Pengguna internet sudah mencapai 175 juta orang atau 64% dari jumlah penduduk, dan pengguna media sosial sebanyak 160 juta orang atau 59%. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, yang C ini salahnya juga dikit banget. Adanya di sini. Belum. Nah, ini salah. Harusnya apa tadi? Berdasarkan teks sudah gitu ya. Terus yang D. Pada 2020, jumlah pengguna media sosial sebanyak 160.000 orang atau 59%. Nah, kita cari aja di sini. Adanya kira-kira di yang mana? Sebenarnya masih sama ya, kayak yang C tadi. Nah, pengguna media sosial sebanyak 160 juta orang atau 59%. Nah, kira-kira benar apa salah? Nah, salahnya juga di satu kata aja, bukan ribu tadi ya, melainkan apa? Juta, gitu. Jadi ini juga salah. Yang E berarti kan sebenarnya udah pasti jawabannya ya, karena A sampai D salah. Cuman kita coba cek kira-kira dia ini adanya di kalimat yang mana. Ada 5% responden yang memanfaatkan pesan instan untuk memasarkan produknya. Nah, yang E ini teman-teman, sebenarnya itu adanya di sini. Nih, 5% membuat situs sendiri gitu, dan sisanya memanfaatkan pesan digital gitu. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di opsi yang E. Jadi sebenarnya perlu teliti aja karena kesalahan di setiap opsinya itu cuma beda satu angka atau bahkan satu kata aja gitu ya. Jadi teman-teman perlu teliti untuk melihat setiap kata yang digunakan di dalam si soalnya gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 8? Ada yang masih dibingungin nggak? Aman sampai sini? Oke. Aman ya teman-teman ya sejauh ini ya? Oke, kalau aman teman-teman, kita coba lanjut ke nomor 9. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang cacing, terus E, terus A juga ada, terus cacing, terus D, oke, sama B gitu ya. Jadi hampir semua opsi itu ada yang pilih. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Di sini yang ditanya tuh apa sih? Kecuali gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita cari aja yang salah itu yang mana kan di paragraf ini gitu. Nah, mengacunya ke paragraf kedua, jadi kita nggak perlu lagi baca-baca paragraf yang lainnya gitu. Mulai dari yang A. Hasil survei BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa 90,5% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan.
Nah, tinggal kita cek aja di paragraf kedua ya tadi ya, teman-teman ya. Nih. Nah, untuk 9A, itu dia adanya di kalimat ini nih. Nih, sama nih kayak soal yang tadi kita udah pernah bahas di soal nomor 7 ya. Hasil survei e-commerce Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan mayoritas atau 90,5% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Jadi sampai sini opsi yang A itu betul ya, jadi bukan dia jawabannya gitu. Terus, sorry banget ke scroll. Nah, terus yang bebek. 9 dari 10 provinsi yang memanfaatkan pesan instan sebagai media penjualan terbanyak berada di luar Jawa. Nah, untuk 9B ini, teman-teman, dia tuh adanya di kalimat ini. Memperlihatkan 10 daerah dengan pemanfaatan pesan instan sebagai media penjualan terbanyak. Nah, terus menurut lokasi, 9 dari 10 provinsi itu berada di luar Jawa dari Aceh hingga Sulawesi Tenggara. Nah, jadi sampai sini opsi yang B betul apa salah? Betul ya, teman-teman ya. Karena dia lagi ngomongin di luar Jawa gitu, makanya tepat. Yang cacing, survei e-commerce yang dilakukan oleh BPS mengambil tepat 17.000 sampel pelaku usaha e-commerce di seluruh Indonesia. Nah, kita coba cek. Ternyata 9C ini itu dia adanya di kalimat ini. Nih, mulai dari BPS mengambil sampel sekitar 17.000 pelaku usaha e-commerce di seluruh Indonesia. Terus pokoknya ya sampai sini aja. Nah, teman-teman perlu lihat di sini tuh sekitar. Nah, jadi sekitar itu ya udah sekitar 17.000 ya kan. Nah, tapi di bagian opsi sini teman-teman, dia tuh sebutnya tepat 17.000. Nah, tepat 17.000. Jadi sebenarnya ini salah, karena harusnya tuh sekitar. Nah, sekitar itu nggak sama ya, teman-teman ya, kayak tepat. Makanya kalau ditanya kecuali, jawaban yang tepat itu adalah yang cacing, gitu. Terus kalau misalnya kita lihat yang D, dalam riset yang dilakukan BPS, pesan instan yang dimaksud adalah melalui Telegram, WhatsApp, Signal, atau Line, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, 9D ini ada di kalimat selanjutnya nih, ya kan? Pesan instan yang dimaksud dalam riset ini adalah melalui WhatsApp, Line, Telegram, atau Signal. Jadi sampai sini yang D itu udah pasti betul. Nah, kalau yang itu sebenarnya kan dia mirip ya, teman-teman ya. Kita coba lihat nih. Sama kalimat yang ini, yang B. 1 dari 10 provinsi yang memanfaatkan pesan instan sebagai media penjualan terbanyak tidak berada di luar Jawa. Ini salah atau benar sih? Salah ya, teman-teman ya. Tidak berada di luar Jawa. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, di dalam teks apakah disebutkan seperti itu? Enggak ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, nih, visual dalam artikel memperlihatkan 10 daerah dengan pemanfaatan pesan instan sebagai media penjualan terbanyak. Nah, terus katanya, teman-teman, menurut lokasi, 9 dari 10 provinsi berada di luar Jawa, dari Aceh hingga Sulawesi Tenggara gitu. Nah, kalau misalnya kita cek nih teman-teman ke bagian opsi yang memanfaatkan pesan instan sebagai media penjualan tidak berada di luar Jawa. Nah, berarti ini kan sebenarnya di Jawa ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya di teks itu nggak dikasih tahu nih kira-kira yang Jawanya itu berapa sih. Dia cuma jelasin aja kalau 9 dari 10 itu adanya di luar Jawa gitu. Jadi sebenarnya 9E ini sebenarnya kita nggak tahu nih kira-kira dia ini benar apa salah gitu ya. Nah, karena dia ini sebenarnya maknanya teman-teman itu kan sama ya dari sini. Jadi ya udah ini sebenarnya betul gitu. Nih sama ya teman-teman ya. Sama kayak 9 yang bebek gitu. Jadi sebenarnya maknanya dia ya kurang lebih sama lah teman-teman ya kayak yang bebek. Nih gitu. Sedangkan kalau yang C ini sebenarnya dia lebih spesifik nih salahnya nih. Tepat sama sekitar itu dia beda ya teman-teman ya maknanya. Beda makna gitu. Jadi sampai sini 9 ini jawabannya adalah yang cacing.
Enggak dong, yang yang mana yang E ya? Yang E ini betul kok teman-teman ya. Dia tuh maknanya sebenarnya sama gitu. Tidak berada di luar Jawa, ini kan tidak berada di luar Jawa, berarti kan ini lagi ngomongin di mana? Di Jawa gitu ya kan. Nah, di sini katanya 9 dari 10 ini dia adanya di mana? Di luar Jawa. Berarti sisanya ada di Jawa gitu. Jadi yang E ini sebenarnya betul gitu. Betul. Jadi harus diperhatiin aja ya teman-teman ya kalimatnya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kayak pemahaman makna gimana-gimana, kita cuma perlu lihat aja nih, kira-kira makna tepat itu sama nggak sih kayak sekitar, atau nanti ada kebalikannya, seperti itu. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya, terkait nomor 9 ini ya. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ke nomor 10, ini ngacunya ke grafik yang ini ya. Nah, boleh teman-teman coba kerjain nomor 10, waktunya sama, 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B sama yang cacing, antara dua ini, B sama C. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Mulai dari yang A. Katanya nih, berdasarkan grafik manakah simpulan yang tepat gitu ya. Berarti kan cuma ada satu yang benar, sisanya salah semua. Yang A, persentasi pengguna pesan instan untuk belanja online di Provinsi Kalimantan Tengah, katanya sama dengan Kalimantan Utara. Kita coba cek aja, teman-teman. Yang dibahas tadi itu pesan instan nih, ya kan? Pesan instan. Pesan instan ini warnanya biru, jadi kita cek aja yang warnanya biru. Tadi tuh adanya di Kalimantan Tengah sama Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah sama Kalimantan Utara. Apakah sama? Beda ya teman-teman ya. Yang 197, yang 195. Makanya yang A itu salah. Terus yang bebek tuh di sini terdapat 4 provinsi yang memiliki persentase pengguna pesan instan untuk belanja online sebesar 96%. Apakah tepat? Yang ditanya tuh pesan instan, berarti yang biru. Katanya yang 96%-nya itu ada 4. Apakah betul? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, adanya di Kepulauan Bangka Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Tengah. Makanya sebenarnya ya udah, jawabannya adalah yang bebek gitu. Tapi kita coba cek ya di C. Yang C itu persentase pengguna media sosial untuk belanja online di Provinsi Kepulauan Bangka Selatan tidak sama dengan Lampung. Kita coba lihat aja di sini. Media sosial tuh warnanya hijau. Nah, kita fokusnya di Bangka Selatan sama Lampung tadi nih. Nah, ternyata sama ya teman-teman ya. Makanya si C itu dia salah gitu. Katanya kan tadi tidak sama ya, padahal sama. Terus yang D, itu di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada yang menggunakan website untuk berbelanja online. Apakah iya? Kita tinggal cek aja. Website nih warna pink. Di mana tadi? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara tuh di sini. Ada ya teman-teman ya, walaupun satu doang gitu. Terus yang E, yang terakhir, persentase pengguna platform digital untuk belanja online di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih besar dibandingin Kalimantan Tengah. Kita coba cek. Tadi ngomongin pengguna platform digital atau yang kuning nih. Katanya di Provinsi Sulawesi Tenggara itu lebih besar. Nah, Sulawesi Tenggara tuh di sini. Itu 8.
Sedangkan kalau misalnya Kalimantan Tengah itu 7, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman, yang lebih besar tuh yang mana sih? Bentar. Kok Kalimantan? Apa sih tadi? Sulawesi ya? Mana kita coba lihat. Kalimantan Tengah sama, bentar, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Bentar ya, jadi agak bingung. Sulawesi Tenggara sama lebih besar dibandingin Kalimantan Tengah. Ini ya, salah ya. Aturan 8 sama 9. Jadi aturan Kalimantan Tengahnya yang lebih besar. Ini kebalik aja yang gitu. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 10 itu adalah yang bebek. Sampai sini teman-teman aman? Ada yang masih bingung nggak? Kenapa nomor 10 ini jawabannya adalah yang bebek? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke nomor 11 nih. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang cacing, bebek, sama A. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Di sini yang ditanya tuh kecuali. Berarti yang apa? Yang salah ya, teman-teman ya. Kita cek mulai dari yang A. Yang A itu katanya persentase pengguna media sosial untuk berbelanja online di Provinsi Bengkulu itu tidak sama dengan Kalimantan Utara. Kita coba lihat di sini. Kan ngomongin pengguna media sosial ya, warna hijau. Di Provinsi Bengkulu, mana Bengkulu? Bengkulu itu di sini sama Kalimantan Utara ya tadi ya. Kalimantan Utara di sini. Katanya itu tidak sama. Benar gak tidak sama? Benar ya, yang 171, yang 191. Makanya yang A itu tepat sebenarnya. Terus kita masuk yang B. 11B itu ngomong persentase pengguna website untuk berbelanja online di Provinsi Aceh katanya sama dengan Jawa Tengah. Kita cek aja nih, Aceh sama Jawa Tengah. Ngomongin apa tadi? Ngomongin website yang warna pink. Nah, sama-sama 5. Makanya yang B itu betul gitu. Nah, terus nomor yang C. Persentase pengguna media sosial untuk berbelanja online terbesar berada di Provinsi Kalimantan Utara. Apakah iya? Kita coba lihat aja nih. Media sosial katanya paling tinggi tadi adanya di Kalimantan Utara. Kita coba lihat ya. Kalimantan Utara itu 91. Ternyata ada yang lebih tinggi nih, si Kalimantan Tengah. Dia 92 gitu. Makanya yang C ini teman-teman sebenarnya salah. Karena bukan Kalimantan Utara harusnya. Kalimantan apa tadi? Kalimantan Tengah. Gitu. Tengah. Terus kalau misalnya yang D, persentase pengguna platform digital untuk berbelanja online terbesar kedua berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, platform digital itu warnanya kuning. Katanya yang kedua terbesar itu Jawa Tengah. Nih, dua-dua. Yang paling pertamanya kan Kepulauan Bangka Selatan ya, teman-teman ya. Baru yang kedua tuh Jawa Tengah. Makanya yang D itu betul juga. Terus yang E, terdapat 2 provinsi yang memiliki persentase pengguna media sosial untuk belanja online sebesar 60%. Nah, kita cek aja di sini media sosial, katanya ada 2 yang 60%. Betul ya, ada Lampung sama ada Kepulauan Bangka gitu. Makanya kalau tadi ditanyanya yang kecuali, berarti yang salah, itu jawabannya adalah yang
cacing gitu. Jadi harus pelan-pelan aja teman-teman, 1 menit tuh panjang kok. Jadi kita perlu fokus aja, nggak perlu kayak terburu-buru untuk ngejawabnya gitu. Aman teman-teman sampai sini terkait nomor 11 ini, ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya terkait nomor 11 ya. Perlu teliti aja ngecek di bagian grafiknya gitu ya. Oke, kalau aman, kita coba masuk ke nomor 12. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di sini pada jawab yang B sama yang D, ada yang C juga. Kita coba baca soalnya. Berdasarkan grafik, katanya perbandingan pengguna media sosial untuk belanja online di Provinsi Kepulauan Riau dibandingin dengan Sulawesi Tenggara itu mendekati berapa. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Yang ditanya apa? Media sosial. Media sosial warnanya hijau. Nah, di sini yang ditanya tadi Kepulauan Riau duluan nih. Kepulauan Riau itu media sosialnya adalah 62. Terus kan perbandingan ya, kita perin aja. Tadi Kepulauan Riau-nya dibandingin sama Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu 85. Nah, karena ditanyanya persentase, ya udah tinggal kita kali 100% aja gitu. Ini aku pindahin ya ke bawah. Kalau misalnya kita hitung, jawabannya berapa teman-teman? Jawabannya adalah 72%. Nah, karena di sini ditanyanya adalah mendekati, berarti mendekatinya yang mana? Yang D gitu ya, yang 70% gitu. Kirain yang kuning ya, yang kuning itu tadi apa? Yang kuning itu tadi adalah platform digital ya, teman-teman ya. Tapi di sini, dia nih nomor 12 ini, sebenarnya mention-nya apa? Mention-nya ya media sosial gitu. Jadi kita pakainya yang hijau gitu. Jadi emang kalau misalnya kita buru-buru emang suka kayak apa ya, kayak nggak lihat nih kira-kira warnanya yang mana atau salah. Jadi tenang aja teman-teman kalau ngerjain soal, pelan-pelan aja fokus biar kita bisa lebih teliti lagi. Gitu, ya kan? Jadi tenang aja, nggak usah terburu-buru, yang penting jawabannya tuh tepat gitu ya. Jadi jangan jawab cepet-cepet tapi nanti salah lihat gitu ya. Jadi diperiksa berkali-kali teman-teman untuk ngejawabnya. Aman sampai sini ya terkait nomor 12, ada yang masih dibingungin nggak? Aman ya? Sebenarnya ngitungannya gampang ya, tinggal kita teliti aja sebenarnya. Oke, kalau aman, kita masuk ke nomor 13 nih, hitungannya banyak ya teman-teman ya. Aku kasih waktu 1,5 menit deh. Ini karena hitungannya lumayan ya. Waktunya 1,5 menit, nomor 11 ya. Nomor 11 jawabannya yang cacing. Oke, kita masuk ke nomor 13. Waktunya 1,5 menit ya. Kita mulai dari sekarang.
Oke. Waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang D, yang C, sama yang E. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira itu kita baginya berapa nih? Kalau misalnya yang kiri, teman-teman mau bagi 9, itu juga bisa. Tapi sebenarnya lebih enak kalau misalnya kita bagi dengan angka... Sebenarnya bisa 9. Kalau misalnya mau dibagi lebih gede lagi, teman-teman, biar hasilnya langsung kecil, itu sebenarnya bisa dibagi dengan 27 gitu ya. Betul, 27. Jadi ininya kita bagi 27 biar hasilnya tuh langsung kecil, biar sekali ngitung. Terus kalau misalnya yang atas ini, kita bagi 5 aja ya, biar gampang. Terus kalau bagian bawahnya itu, kita bisa bagi dengan 23. Gitu. Nih, 23. Benar. Nah, tinggal kita hitung aja di sini, berarti 104 bagi 27, itu hasilnya adalah 4. Kalau yang ini itu 6. Yang ini itu 3. Terus yang D itu ada 7. Sama yang terakhir, yang E itu ada 8 ya. Terus kita kaliin, kita hitung yang atasnya, itu 90 bagi 5, itu adalah 18 ya. Terus bawahnya itu kita taruh 3. Terus ini 9, ini 9 juga. Terus ini 25 ya. Terus kita bagi 7. Terus bawahnya jadinya 15 ya. Terus kita bagi 10, terus ini tuh 12, kita bagi 8 gitu. Nah, cara tahu pembaginya gimana? Sebenarnya kita coba-coba sih teman-teman ngitungnya gitu. Kayak lihat dari belakangnya sih kalau aku ya. Kalau misalnya belakangnya kan gampang ya, kayak 1 nih. Cuman beberapa bilangan doang kan yang bisa dibagi 1 ya. Kayak misalnya 7. 7 tuh kalau misalnya kita kaliin 3, itu kan bisa 21 gitu. Jadi ya udah, tinggal dikait-kaitin aja. Jadi sebenarnya kalau aku lihatnya tuh dari angka paling terakhirnya gitu. Kalau udah, tinggal kita hitung aja ya teman-teman ya. Ini kan jadinya 6 ya. Otomatis jawabannya adalah 12. Berapa sih? 6. Kok 12? Bentar ya. Ini ada salah ngitung nggak sih? Bentar. 90 bagi 5. 90 bagi 5, 18. 9 bagi 23, 3. 108 bagi 27 itu 4. Oke, ini jadinya berapa nih teman-teman? 24 ya? Benar nggak sih aku? Kok kayak agak something wrong? Cuman kita coba hitung dulu, ini 6. Ini jadinya... Wait, kayaknya... Bentar ya. 105 bagi 25. Ini 21 ya, kok 25 sih? Ini 21 nih. Ini jadinya 3. 3, kita kali 3, hasilnya 9. Terus ini 3, 2. 21 dibagi 3, 21 dibagi 2 itu 10,5 ya. Terus ini 12 gitu. Benar gak sih teman-teman? Bentar ya. Benar sih, pakai 15 juga bisa. Tapi kalau pakai 15 jawabannya sama nggak ya? Bagi 15 kali 4 bagi 6. Bentar, kalau bagi 15, ini aku agaknya bingung nih di sini. Bentar ya. Kalau bagi 15, berarti kan 90 bagi 15 itu 6. Kita kali 4 bagi 3. Agaknya kayak salah ngitung gitu ya. Bentar ya, 90 bagi 5, 18, 6, 3. Bener ya, teman-teman ya? Terus tinggal kita urutin aja nih dari yang terbesar kan. Kalau misalnya kita lihat, itu jadinya adalah 1,
terus 2, 3, terus 4, terus 5. Nah, di sini kita ditanyanya adalah nilainya tuh kedua terkecil. Nah, berarti kalau terkecil itu adanya di poin nomor 4 gitu ya, teman-teman ya. Makanya sebenarnya jawabannya itu adalah yang mana? Yang D gitu. Nah, kalau di sini persen, teman-teman, karena semuanya persen, teman-teman, never mind aja, nggak usah dipedulin persennya, karena sama aja gitu. Sebenarnya sama. Tapi kalau misalnya nanti ada yang beda, bentar ya. Iya, sebenarnya aku tuh tadinya tuh jawabnya yang C, cuman aku tuh kayak nggak tahu salah di mana, bentar ya. Aku tidak menemukan gitu. Yang ini, iya sih, bentar deh. Kita coba bagi 15 semua ya. Kalau misalnya kita bagi 15 semua, kita hitung di sebelahnya. Sebenarnya kan mirip ya, tinggal 4 kali 90 bagi 15 itu ada di 6. Ininya 3 tetap. Terus ini 6 kali 3 per 9. Ini, kenapa jawabannya jadinya agak beda ya? 3 kali 105 bagi 15 itu ada di 7 kali per 7. Terus. Terus kalau misalnya yang bawah 7 kita kaliin 5, itu kita bagi dengan 3. Kalau yang ini berarti 8 kali 60 bagi 15 itu 4 per 8. Nah, kalau misalnya kita kecilin, ini jadinya 4. Ini jadinya kan 35 bagi 3 ya. Itu hasilnya berapa? Kenapa jadi berubah ya gak sih? Ntar deh, kita coba hitung ulang ya. Ini agaknya mengecoh sekali hitung-hitungan ini. Ntar, kita coba hitung ulang. Kita pakai pembagi yang paling kecil aja ya. Misalnya 108 nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, itu kalau misalnya aku juga bisa nih ngitung aja langsung 162, kita bagi sama 81 aja, yang gampang kan. 162 kita bagi 81 tuh kan bisa ya, teman-teman ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya 108 ya, mau kita bagi 81, itu kan nggak bisa ya, teman-teman ya. Makanya kita nggak bisa nih pakai pembilang yang paling kecil di sini, 81-nya, gitu. Kan, udah betul nggak sih? Bentar ya, kita coba hitung ulang. Nah, makanya kita pakai angka 27, ya kan, teman-teman? Karena 27 ini bisa dibagi ke semuanya. Di sini kita coba hitung, 108 kita bagi 27, itu kan 4. Terus 162 kita bagi 27, itu hasilnya adalah 6. Terus 81 kita bagi 27, itu hasilnya adalah 3. Terus 189 kita bagi sama 27, itu hasilnya adalah 7. Sama yang terakhir, 216 kita bagi sama 27, itu hasilnya adalah 8. Nah, terus yang atasnya ini sebenarnya terserah, bebas, mau dibagi berapa aja. Coba kita bagi sama 15, boleh banget sebenarnya. Atau mau bagi sama 5, teman-teman juga boleh. Tapi kita coba bagi 15. 90 bagi 15, itu hasilnya adalah 6. Terus 45 kita bagi 15, itu hasilnya adalah 3. Terus 105 kita bagi sama 15, itu hasilnya adalah 7. Terus 75 kita bagi sama 15, itu hasilnya adalah 5. Terus 60 kita bagi sama 15, itu hasilnya adalah 4. Nah, yang bawahnya itu kita bagi sama 23. 23, ini pembaginya. Nah, kalau misalnya kita bagi, itu 69 bagi 23, itu tentu aja hasilnya adalah, 69 bagi 23, itu hasilnya adalah 3. Terus 207 bagi 23, itu 9. 161 bagi 23, itu hasilnya adalah 7. Terus 230 kita bagi sama 23, itu hasilnya adalah 10. 184 dibagi 23 itu hasilnya adalah 8. Benar kan ya sih? Benar kan ya?
Terus kalau misalnya kita hitung, ini 2, itu 12, 8. Ya kan teman-teman, kan nggak sih? Kalau salah, kasih aku please banget. Ya kan? 8 nih kita bagi. Terus ini kita bagi, ini kan jadinya bagi 3 itu 2. Nih, iya gak sih? Bener gak sih? 6 bagi 3 itu 2. Terus ini 3. Terus ini 1, ini 2. 7 bagi 2 itu 3,5. Sama ini 4. Nah, kalau misalnya kita urutin, sama aja sebenarnya kayak tadi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu. Nah, kalau ditanya yang paling kecil yang mana, berarti yang C. Nah, ini baru benar, ya kan? Ini benar kan, teman-teman ya? Tadi kayaknya aku ada salah ngitung deh yang pertama nih. Jadi jawabannya adalah yang cacing. Dia ini kedua terkecil gitu. Aman sampai sini? Itu ya pelan-pelan aja untuk tahu ini, teman-teman. Sebenarnya ini pakai rumus coba-coba gitu, tapi bisa dilihat dari ujung atau angka terakhirnya. Angka terakhir gitu. Terus dicoba-coba aja. Sebenarnya lebih enak kalau angkanya lebih gede kayak gini. Jadi satu kali ngitung aja sebenarnya udah cukup gitu. Dan sebenarnya jaraknya itu, teman-teman, cuman beda 1-2 angka aja gitu. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, ini agak panjang nih kita ngitung ini. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ya ke nomor 14. Ini ngomongin barit dan deres ya teman-teman ya, pola bilangan. Waktunya sama. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. 1 menit ya. Tadi salah ngurutin ya. Oke. Waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang D, yang A, sama yang bebek. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Ini aku tulis ulang di samping sini ya, biar lebih enak aja gitu. Karena kan yang di soalnya tuh kayak mepet banget gitu. 7, 7, 5, 2, 8, 3, X, Y. Nah, ini polanya kayak gimana teman-teman? Nah, kalau misalnya kita lihat nih, dari 7 ke 7, itu kan udah pasti banget ya. Dia tuh dikali 1 doang gitu bisanya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi, dari 7 ke 5, itu dikurang 2 ya kan? Terus dari 5 ke 2, itu dikurang berapa? Dikurang 3. Wah, kita curiga nih. Kok ini katanya berurutan nih, 1, 2, 3 nih. Nah, teman-teman perlu curiga hal itu. Terus boleh coba dilanjut lagi nih. Dari 2 ke 4, itu bisanya berapa sih? Oh, bisanya dikali 4. Nah, terus dari 8 ke 3, itu kan dikurang 5. Jadi sebenarnya polanya kayak gimana, teman-teman? Polanya kalau teman-teman lihat, di tandanya. Kali, kurang, kurang. Kali, kurang, berarti di sini apa? Kurang, gitu ya. Berarti di sini harusnya tuh kurang. Nah, karena polanya tuh kan kali, kurang, kurang, kali, kurang, kurang, berarti di sini balik lagi ke kali. Nah, untuk angkanya itu kan sebenarnya dia berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 6, yang terakhir itu 7. Berarti kalau 3 kita kurang sama 6, ini kan dapetin si X-nya ya. Berarti hasilnya adalah min 3. Sedangkan Y-nya itu min 3, kita kaliin sama 7. Hasilnya adalah min 21.
Makanya jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung. Nah, ini kan udah kelihatan ya teman-teman ya polanya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi kerjain soal yang baru, sebenarnya teman-teman perlu coba. Entah dia ini bisa berurutan kayak gini, atau dia selang-seling. Nah, teman-teman harus coba keduanya. Terus nanti lihat kira-kira mana nih yang kelihatan polanya dan bisa kita ikutin gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 14 ini? Oke, aman ya? Jadi harus dicoba-coba aja sih, apalagi kalau yang ditanya tuh X dan Y. Itu sebenarnya dia tuh bisa selang-seling gitu, itu paling sering, atau bisa juga berurutan gini gitu. Jadi harus dicoba dihitung 2 kali. Oke, aman ya teman-teman ya? Sama nih kita masuk ke soal terakhir. Ini dia bentuknya gambar-gambar kayak gini. Waktunya sama ya teman-teman ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang ayam semua nih. Apakah benar jawabannya yang ayam? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada 2 gambar ya yang udah terselesaikan. Nah, sebenarnya kita perlu otak-atik dari situ aja. Gimana nih caranya dapetin si angka yang ada di dalamnya ini. Nah, polanya gimana, teman-teman? Ini untuk gambar 1 ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Bentar. Ini untuk gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Nah, kita mulai dari pola yang pertama. Gimana nih kita cara dapetin 16? Sebenarnya coba teman-teman pikirin nih, 16 ini bisa dikali sama berapa sih? Atau bisa dibagi sama berapa sih? Oh, kayaknya 16 itu kan bisa 8 kali 2 ya, gitu. Nah, terus 2 itu bisa kita dapetin nggak sih? Oh, ternyata 2 itu bisa kita dapetin nih, dari 6 dikurang 4. Nah, ya udah kita coba aja nih pola yang pertama, ya kan? 6 dikurang 4, kita kali sama 8. Berarti kan 2 dikali 8 ya, teman-teman ya. Hasilnya adalah 16 gitu. Nah, terus kita coba praktekin ke nomor 3. Kalau misalnya nomor 3 ini berhasil, ya udah berarti polanya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, 10 dikurang 3 kita kali sama 5. 10 kurang 3 itu kan 7 ya. 7 kita kali 5 sama dengan 35. Nah, ini match nih 35. Berarti ya udah kita pakai pola tersebut gitu ya. Nah, berarti kan untuk nomor 2, 3 kita kurang sama 2, kita kali sama 12. Berarti kan di sini 3 kurang 2 tuh 1 ya. 1 kali 12 itu 12 gitu. Makanya jawabannya tepat banget adalah yang ayam. Jadi coba dipikirin kemungkinan-kemungkinan dari jawaban yang dicari itu bisa dikali atau dibagi berapa sih? Nah, itu nanti bisa jadi clue buat kita untuk cari polanya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi nggak usah langsung buru-buru dihitung, teman-teman coba perhatiin dulu aja nih angka-angkanya. Ada gak sih yang bisa jadi clue untuk menjawabnya gitu. Tapi so far, teman-teman yang jawab di kolom chat, itu jawabannya betul semuanya gitu. Sampai sini aman? Oke, soalnya juga habis. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang pertemuan hari ini? Oke, aman sejauh ini? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya? Oke, berarti seperti biasa ya teman-teman ya, nanti ini PDF-nya itu biasa ya, bisa dicek di drive seperti biasa, nomor 10 ya. Nomor 10 tadi jawabannya adalah yang BBM. Bisa dicek di drive yang seperti biasa, kalau untuk rekordannya
tentu aja adanya di website ya, seperti biasa ya. Kalau TO sekitar 500-600 sih teman-teman, nggak pernah nyentuh 700 ya, jujur ya. Jadi kayak ya udah santai aja. Aku dulu tuh nggak pernah mikirin nilai TO banget sih. Jadi ya udah selesai TO, kelar, bahas soalnya, selesai TO lagi aja gitu. Jadi nggak usah terlalu di overthinkingin dengan nilai si TO-nya gitu. Yang penting kita bahas aja si TO-nya, jangan sampai salah lagi di TO yang akan mendatang gitu. Walaupun ya nanti pas kita TO lagi, kita ngerasa nggak bisa lagi, ya udah nggak apa-apa teman-teman, nanti kita belajar lagi gitu. Jadi jangan mudah menyerah kalau misalnya nilainya kecil, nggak apa-apa, dipelajarin aja pelan-pelan gitu. Pasti bisa kok, tenang aja. Aman sampai sini teman-teman? Oke, aman ya sampai sini ya? Oke, kalau misalnya aman, kita cukupkan dulu kali ya kelas hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di jadwal seperti biasa ya teman-teman ya. Hari Kamis jam 16.30 nanti kita akan bahas soal yang teman-teman nanti-nantikan ya. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah. Itu akan kita bahas di minggu depan. Thank you banget buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat join kelas hari ini. Pokoknya semangat terus buat kalian. Makasih banyak teman-teman semua. Sama-sama, makasih juga ya. Aku izin stop record dulu ya.